Entah kenapa aku pusing dengan dunia per AI-an sekarang ini. Halo, aku Hero Abdan. Teman-teman bisa panggil aku Abdan aja ya. Iya, bener. Dalam beberapa tahun belakangan ini, AI itu sangat marak banget. Banyak hal yang berubah. Benar-benar cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, cara kita mengerjakan sesuatu hal, itu benar-benar berubah aja dengan adanya AI ini. 4 tahun yang lalu ketika aku mengupload video secara rutin, itu AI belum semarak sekarang. Ya ketika aku buat skrip gitu, ya udah aku buat skrip, kemudian benerin mana bagian yang kurang oke, mana bagian yang oke, dan kemudian dijelaskan, kemudian diedit dan diupload. Udah sesimpel itu aja. Tapi sekarang ada ChatGPT, ada Gemini, Perplexity, Agent AI yang baru aku denger tuh, ada Agent AI. Katanya Agent AI itu kayak, kalau AI itu hanya otaknya, kalau Agent AI itu kayak full body gitu. Istilahnya ada tangannya, ada kakinya, jadi dia bisa bergerak sendiri. Itu di luar nalar sih itu. Itu nggak tahu gimana cara menggunakannya. Ya walaupun secara pribadi aku tetap belajar menggunakan AI dengan benar gitu. Tapi dengan adanya AI ini, aku ada rasa yang ini kalau misalnya semua bergantung sama AI, sisi manusiawinya di mana ya gitu. Ya mungkin kalau misalnya AI ini ada di 4 tahun yang lalu, rasaku ya, mungkin aku minta AI untuk nulisin skrip. Kalau untuk buatin skrip untuk video di YouTube, pasti langsung jadi tuh. Dengan poin-poinnya, habis itu call to actionnya, semuanya langsung plak jadi, tada gitu. Ketika melihat suatu hal yang di-generate sama AI, itu kayak aneh aja gitu. Apa belum terbiasa atau memang akunya yang menolak kehadiran AI, tapi di satu sisi aku pro dengan adanya AI. Ya ini sebenarnya sulit sih untuk dijelaskan kenapa hal ini terjadi gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tidak menggunakan AI selama 30 hari. Istilahnya detox AI lah ya. Dan hasilnya mau tahu apa? Yes, aku kebingungan. Di hari pertama, di minggu pertama, dan di hari pertama itu benar-benar yang biasanya aku tinggal nyuruh AI, tolong dong buatin ini jadi gitu. Terus aku adjust dikit-dikit gitu, ya udah jadi gitu. Sekarang kayak aku harus buat dari nol. Ini oh ya, sebagai konteks ini aku untuk dalam segi penulisan ya, aku nggak tahu kalau coding atau desain dan segala macam, aku nggak tahu. Tapi di sini aku dalam penulisan. Dulu kan aku selalu menyuruh AI, sekarang benar-benar aku hanya bisa menyuruh aku sendiri dengan pengetahuan dan apa yang aku ketahui. Aku menulis paragraf pertama, inti paragraf itu benar-benar harus aku pikirkan ini apa yang ingin ku sampaikan. Dan ini nggak pernah ku dapatkan kalau hanya menyuruh AI. Bahkan dulu ketika selalu mengandalkan AI, ini misalnya mengerjakan tugas paragraf pertama gitu, udah jadi. Kemudian minta AI kayak, tolong dong buatin paragraf kedua atau inti paragraf kedua, bagusnya bahas apa. Dan dia langsung jadiin paragrafnya kan. Nah, itu langsung ku ambil tuh paragrafnya tuh, langsung ku masukin dalam Gdocs. Dan sekarang pas saat puasa atau detox AI ini, aku harus buat sendiri. Dan apa yang terjadi? Human error. Ternyata human errornya luar biasa banget saat aku mengerjakan tanpa AI. Nah, taunya human errornya dari mana? Ketika aku minta temen aku atau dosen gitu untuk mengkoreksi tulisan aku ini, dan ternyata banyak yang salah, kayak ini kamu nulis apa, ini kenapa inti paragrafnya ada 2, ini transisi paragrafnya di mana, dan masih banyak lagi. Tapi entah kenapa aku bahagia di 30 hari saat detox AI ini. Entah kenapa ada rasa kayak, oh dikoreksi ya, oh bagus juga ya, kayak masuk akal gitu loh. Pendapat yang diberikan untuk ngebuat tulisan ini jadi lebih bagus gitu. Jadi ya setelah 30 hari selesai dari detox AI itu, aku jadi paham bagaimana struktur menulis. Aku jadi mengerti human touch itu penting. Dan aku juga mengerti bahwa AI tidak bisa menggantikan manusia. Menurut aku ya untuk sekarang AI tidak bisa menggantikan manusia. Tapi nggak tahu 10 tahun ke depan AI apakah akan menggantikan manusia gitu. Oh my god, takut banget gitu. Ada 1-2 hal yang bisa dipetik gitu. Kalau rasaku AI belum bisa menggantikan manusia. Karena human touch itu sangat-sangat penting. Karena ketika manusia mengerjakan, ada ketidaksempurnaan, ada kesalah ketikan, ada salah pengertian atau makna dalam pengerjaannya itu, dan itu ya manusiawi, dan itu yang membuat ini memiliki jiwanya gitu. Dan sedangkan kalau pakai AI itu kita karena robot ya, jadi kayak perfect gitu, satu ya satu gitu. Kalau garisnya lurus ya lurus gitu, kalau tulisannya A ya A. Tapi kalau manusia yang mengerjakan tuh kayak ada soulnya, ada jiwanya. Kayak oh ini tulisannya khas Abdan banget gitu, khasnya si penulisnya J.S. Hyren gitu, atau penulisnya Dewi Lestari gitu. Jadi kayak ada punya jiwanya gitu, dan itu nggak ada di AI. Kalau
Kalau AI ya tulisannya ya robot, aneh gitu ketika dibaca. Dan akhirnya aku punya kesimpulan kapan harus menggunakan AI dan kapan harus tidak menggunakan AI. Karena ya pada akhirnya kita nggak bisa menolak kemajuan teknologi. Mau gimana pun kemajuan teknologi itu nyata, dan akhirnya aku punya jawaban singkat untuk mengatasi per AI-an ini. Ada 3 hal yang bisa aku tarik. Yang pertama, gunakan AI sebagai brainstorming. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita ingin mencari ide, ketika kita ingin membuat sebuah hal yang baru gitu, coba tanyain ke AI, kayak aku punya 1, 2, 3 ide, tolong dong koreksi atau bedah gitu ide dari 3 hal ini, mana yang oke untuk digunakan. Itu yang pertama. Poin kedua, walaupun AI untuk brainstorming, tapi ia tidak bisa menggantikan brainstorming dengan manusia. Jadi ketika kita mendapatkan penjelasan dari AI, coba untuk minta penjelasan dari teman kita yang jago, dari orang yang ahli kayak dosen, profesor, siapa gitu, atau memang spesialis di bidang itu, dan ya kita obrolin aja masalah-masalah yang udah kita dapat dari AI itu. Karena manusia ketika udah mendalami bidang itu, dia punya kedalaman, dia punya referensi yang begitu spesialis gitu. Idenya tuh benar-benar kayak udah berakar gitu. Jadi ketika kita kasih suatu ide, dia punya konteks gitu. Dia bisa melihat ide itu works gak di daerah ini atau di platform ini atau sejenisnya lah, karena ia memiliki pengalaman yang mungkin udah 5 tahun, 10 tahun. Sedangkan AI kan hanya based on data aja. Yang ketiga adalah gunakan AI untuk mempermudah hidupmu, bukan membodohi dirimu. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita tidak tahu, ya cari tahu bisa menggunakan AI. Tapi ketika kita pengen belajar suatu hal baru gitu, pelajari fondasinya, bukan minta AI ngerjakan itu semua. Karena mau gimana pun, skill itu butuh waktu, skill itu butuh proses. Kayak misalnya aku sebagai video editor, untuk bisa menghasilkan video yang oke atau menghasilkan kayak gerakan kanan kiri itu butuh waktu yang sangat panjang sekali, bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu, bertahun-tahun, dan itu menjadi nilai jual dari kita sendiri. Dan kalau bisa itu dipelajari, bukan minta AI untuk kerjakan itu semua. Itu aja sih takeaways yang bisa aku bagikan tentang per AI ini ya, walaupun sangat meresahkan dan aku pun masih sangat harus banyak belajar tentang AI ini. Mungkin ada beberapa hal yang miss dari aku yang ngomongin ini. Mungkin ada teman-teman yang lebih jago dengan AI, yang memang di dunia STEM gitu, yang bisa membagikan opini tentang dunia AI ini, biar aku jadi banyak belajar lagi tentang AI pastinya. Dan ya mungkin semoga aja video ini bisa menemukan orang-orang yang ku cari, orang-orang yang memang bisa membantu kita bersama dalam belajar tentang dunia AI ini. Walaupun sekarang katanya lagi di dalam bubble AI, ya lihat aja SSD mahal banget, RAM mahal banget, semua barang elektronik pada naik semua. Dan ya mungkin cukup sekian aja video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.